Kaisar Naga Abadi Chapter 2251 Bahasa Indonesia Bab 2251 Kesengsaraan Surgawi ke-8 yang mengerikan. Lu Ming melewati kesengsaraan petir kelima dengan mudah. Lalu, hukuman petir ke-6 turun, kesengsaraan petir ke-6, transformasi senjata petir. Petir yang menakutkan berubah menjadi senjata yang menakutkan dan menyerang Lu Ming. Ada pedang, tombak, kapak, dan sebagainya. Kekuatan masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Pada titik ini, Lu Ming mulai menyalurkan hukum untuk melawan, namun cukup menyalurkan 2 jenis undang-undang saja. Sama seperti kesengsaraan petir kelima, Lu Ming harus menggunakan kekuatan kesengsaraan petir untuk meredam tubuh dan kekuatan sucinya saat dia melawannya. Putaran kesengsaraan petir ini juga memakan waktu 1 jam. Tubuh fisik dan energi suci Lu Ming menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, ketika kesengsaraan petir pertama tidak banyak membantu Lu Ming, dia menggunakan beberapa jenis hukum lagi dan menghancurkan semua senjata. Dia juga telah melewati kesengsaraan petir ke-6. Watt telah melewati level ke-6. Berikutnya adalah tingkat ke-7. Tingkat ke-7 adalah lonceng kesengsaraan pemurnian dunia. Itu benar, ini adalah bel kesengsaraan pemurnian dunia. Saya mendengar bahwa setiap putra dewa harus menghadapi kesengsaraan petir ke-7 ketika dia mencoba menerobos ke wilayah kedaulatan perang. Lonceng kesengsaraan pemurnian dunia juga merupakan kesengsaraan petir terakhir. Setelah melewatinya, dia bisa menjadi penguasa. Di sekitar mereka, beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Setelah kesengsaraan petir ke-6 berakhir, kesengsaraan petir ke-7 tidak segera turun. Awan kesengsaraan bergulung seolah-olah sedang terjadi. Ya, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berenang dan berkumpul. Akhirnya, mereka berkumpul di sebuah bel. Itu adalah kesengsaraan besar lonceng guntur, bus. Lonceng itu bergetar dan turun dari langit, menyelimuti Lu Ming. Lu Ming tidak bisa menghindari lonceng kesengsaraan petir. Dia diselimuti oleh bel kesengsaraan penyempurnaan dunia. Lonceng itu berisi energi menakutkan yang menyelimuti Lu Ming. Ini adalah semacam kekuatan pemurnian yang ingin menyempurnakan Lu Ming sepenuhnya. Bel kesengsaraan pemurnian dunia, ayolah, bantu aku berkembang. Lu Ming bergumam dan duduk bersila. Saat itu, kesengsaraan besar terakhir dari cobaan bela diri kerajaannya adalah bel kesengsaraan pemurnian dunia. Saat itu, dia hampir terbunuh oleh bel kesengsaraan pemurnian dunia. Untungnya, dia berhasil melewatinya pada akhirnya. Dengan bantuan bel kesengsaraan penyempurnaan dunia, kekuatannya meningkat pesat. Dia bahkan menyempurnakan jejak kekacauan Qi di tubuhnya. Kali ini, dia akan menggunakan bel kesengsaraan penyempurnaan dunia untuk melatih dirinya sendiri. Dibandingkan saat itu, Lu Ming bahkan lebih tidak normal dan menantang surga sekarang. Kesengsaraan penyempurnaan dunia bel tidak bisa melakukan apapun padanya sama sekali. Kekuatan destruktif dalam kesengsaraan penyempurnaan dunia bel hanya dapat membantu Lu Ming, membantunya meredam tubuh fisik dan energi sainnya. Bahkan bisa melemahkan hukum. Lu Ming dapat merasakan bahwa beberapa hukumnya menjadi lebih murni dan lebih dekat ke alam kedua. Demikian pula, bel kesengsaraan pemurnian dunia juga dapat memurnikan jiwa. Ada banyak manfaat untuk memblokir kesengsaraan besar di langit dan bumi. Para penguasa bela diri itu harus melalui kesengsaraan surgawi setiap 300.000 tahun. Jika mereka bisa bertahan, mereka akan mampu bertransformasi dan menjadi lebih kuat setiap saat. Beberapa dari mereka bahkan bisa membuat terobosan dalam budidayanya. Dao surgawi itu adil, dan bahaya seringkali membawa peluang. Dalam kehampaan, sebuah lonceng besar melayang di udara. Semua orang melihat ke arah lonceng besar itu dan menunggu dengan tenang. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu, berdebar. Sehari kemudian, bel bergetar dan berdengung. Pada akhirnya, meledak dan berubah menjadi energi sebelum menghilang. Sosok Lu Ming muncul di udara, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Mungkinkah Lu Ming telah melampaui kesengsaraan surgawi dan akan menjadi kaisar surgawi? Pikiran ini terlintas di benak banyak orang, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Lu Ming setelah dia menjadi kaisar bela diri. Tidak,
Awan kesengsaraan belum menyebar, mereka bahkan lebih mengerikan lagi. Seseorang berseru, "Ya, pada saat ini, awan kesengsaraan terus bergulir dan bergemuruh, seolah-olah sedang mengaum dengan marah. Tekanan yang mengerikan menyebar, membuat beberapa orang yang lemah akan pucat dan takut." Ya ampun, ini masih belum berakhir. Ada kesengsaraan petir yang lebih kuat lagi. Luming terlalu abnormal dan menantang surga. Kesengsaraannya pasti lebih mengerikan lagi. Ini bukan kesengsaraan petir biasa. Putaran ke-8 kesengsaraan guntur, dia harus menghadapi kesengsaraan guntur putaran ke-8. Sudah berapa tahun? Banyak orang berseru, namun semakin banyak orang yang penasaran dengan apa yang akan terjadi pada kesengsaraan guntur putaran ke-8. Kita harus tahu bahwa bahkan putra surga hanya mengalami kesengsaraan petir ke-7 ketika dia melewati kesengsaraan kaisar. Kesengsaraan guntur putaran ke-8 hanyalah kesengsaraan guntur yang legendaris. Itu hanya akan muncul ketika para jenius yang sangat menantang surga dan menakutkan muncul. Kesengsaraan petir ke-8 jarang muncul dalam sejarah alam surga. Siapapun yang telah melewati hukuman kilat ke-8 akan mencapai prestasi yang mengerikan selama mereka tidak mati. Legenda mengatakan bahwa sosok-sosok yang tak terkalahkan seperti Kaisar yang mulia yang tak pernah mati dan Kaisar yang mulia Chaos telah melewati kesengsaraan guntur ke-8 ketika mereka sedang melalui kesengsaraan raja. Kesengsaraan petir yang legendaris telah muncul lagi. Ledakan, 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 awan kesengsaraan, yang panjangnya 100.000 mil, bergulung semakin keras. Pada akhirnya, guntur dan kilat yang tak ada habisnya memenuhi udara. Namun, mereka tidak menyerang Luming, sebaliknya, mereka saling terkait dan membentuk sebuah dunia. Itu adalah dunia dengan radius 100 mil. Gunung, sungai, dan danau terlihat jelas. Bahkan orang bisa melihat makhluk hidup-hidup di sana. Ada binatang dewa yang mengaum. Itu seluruhnya terbentuk oleh petir. Dunia menekan Luming. Ini adalah wilayah surgawi Dewa Binatang. Kesengsaraan petir telah membentuk wilayah surgawi Dewa Binatang. Seorang kaisar surgawi tiba-tiba berseru. Banyak orang terkejut. Wilayah surgawi Dewa Binatang adalah salah satu dari 9 wilayah surgawi di alam surga. Kesengsaraan petir sebenarnya bisa memadat menjadi wilayah surgawi. Ini sungguh sulit dipercaya. Dikatakan bahwa orang yang berbeda akan menghadapi situasi yang berbeda dalam kesengsaraan petir ke-8. Tidak ada catatan tentang kesengsaraan petir di masa lalu. Wilayah surgawi Dewa Binatang yang luas, yang berukuran ratusan mil, runtuh menimpa Luming. Pada saat ini, mata Luming sangat serius. Dia merasakan bahaya dalam menghadapi kesengsaraan petir ini. Palu kekacauan muncul di tangan Luming, isinya 7 jenis hukum. Ledakan, 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 wilayah surgawi Dewa Binatang sedang menekan, itu sangat menakutkan. Itu seperti wilayah surgawi yang nyata yang menekan. Merusak, Luming meraung panjang. Dia memegang palu kekacauan dan melayang ke langit, menghantamkannya ke arah wilayah surgawi Dewa Binatang. Ledakan, palu kekacauan besar-besaran menabrak wilayah surgawi Dewa Binatang. Gunung dan sungai hancur dan musnah oleh palu. Mengaum, di alam surgawi Dewa Binatang, makhluk yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bergegas keluar untuk membunuh Luming. Itu seperti hukuman kilat kelima. Hukuman kilat sudah ada, tapi jumlahnya terlalu banyak. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menerkam Luming. Ya dewa, ini terlalu menakutkan. 11 seseorang menelan ludahnya dan berbicara dengan nada serius. Membunuh, Luming melolong panjang. Dia memegang palu kekacauan dan terus menyerang. Sejumlah besar makhluk diledakkan, dan kekuatan mengerikan terus menghantam wilayah surgawi Dewa Binatang. Ledakan, 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 awan kesengsaraan bergejolak dan kilat tak berujung memenuhi udara. Mereka terjalin di langit dan dunia lain terbentuk. Itu adalah 9 wilayah surgawi bawah, salah satu dari 9 wilayah surga. Seru kaisar surgawi lainnya. Wilayah surgawi lainnya dibentuk dan ditekan pada Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 2252 Bahasa Indonesia Bab 2252, Bab 2251 9 Kesengsaraan Petir. 2 wilayah surgawi muncul di depan dan belakang,
dibentuk oleh puluhan ribu Thunderbolt, kekuatan mereka sangat menakutkan. Beberapa orang mau tidak mau harus mundur, menjauhkan diri dari awan kesengsaraan. Kesengsaraan surgawi yang mengerikan itu benar-benar menakutkan. Jika mereka diselimuti olehnya, mereka pasti akan mati. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang memiliki dendam terhadap Lu-Ming, seperti Dech surgawi, keluarga Lan dan yang lainnya. Mereka takut Lu-Ming akan mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam dan akan bergegas menuju mereka selama masa kesengsaraan dan menyelimuti mereka. Mereka berjaga-jaga setiap saat. Namun, Lu-Ming jelas tidak punya rencana seperti itu. Kaisar surgawi terlalu cepat. Bagaimana mungkin dia bisa menyusulnya? Dia sekarang dengan serius bertarung melawan alam surga. Istirahat, istirahat, merusak. Lu-Ming terus mengayunkan palu kekacauan dan membombardir wilayah surgawi Dewa Binatang. Dalam sekejap, setelah lebih dari selusin serangan, wilayah surgawi Dewa Binatang tidak dapat menahan serangan tersebut dan diledakkan ke udara oleh Lu-Ming. Banyak orang menghela nafas panjang. Adegan ini terlalu berdampak. Seolah-olah wilayah surgawi telah diledakkan oleh Lu-Ming. Pada saat ini, wilayah surgawi kedua, wilayah surgawi akhirat, sudah menekan Lu-Ming. Ledakan, Lu-Ming mengayunkan palu kekacauan dan menyerang alam surga yang sangat buruk. Di dunia bawah, ada juga makhluk yang bergegas menidurkan Lu-Ming. Tetapi pada saat ini, di awan kesengsaraan, guntur dan kilat yang tak ada habisnya berkumpul kembali, membentuk dunia lain. Ini juga merupakan wilayah surgawi, salah satu dari 9 wilayah surgawi di alam surga, dan menekan Lu-Ming. Akankah ke-9 wilayah surgawi muncul? Seseorang berkata dengan suara serak. Wilayah surgawi ketiga runtuh di Lu-Ming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sebelum Lu-Ming bisa meledakkan dunia bawah, wilayah surgawi ketiga turun dan bergabung dengan dunia bawah. Ledakan, kedua wilayah surgawi bergabung, dan kekuatannya meningkat secara dramatis. Kekuatan mengerikan menekan Lu-Ming. Tubuh Lu-Ming bergetar hebat dan dia terus mundur. Wajahnya sedikit pucat. Dia tidak akan berhasil. Haha, Lan Yun tertawa keras, sangat bersemangat. Dia menantikan Lu-Ming gagal mengatasi kesengsaraan dan kematian. Sungai Hengsing, Yuan Xin, dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Lu-Ming terlalu menakutkan. Dia belum menjadi seorang kaisar yang hebat, tetapi dia sudah bisa mengalahkan mereka. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Sebelumnya, mereka menghibur diri sendiri bahwa Lu-Ming tidak akan pernah menjadi kaisar. Mereka pasti bisa menekan Lu-Ming dengan mudah di masa depan. Namun, jika Lu-Ming menjadi kaisar bela diri, mereka tidak dapat lagi menemukan alasan untuk menghibur diri mereka sendiri. Dengan kekuatan tempur Lu-Ming, dia bisa dengan mudah menekan mereka begitu dia menjadi kaisar bela diri. Mereka telah menantikan Lu-Ming gagal dalam kesengsaraan. Mereka sangat gembira melihat Lu-Ming ditolak oleh kesengsaraan surgawi. Ledakan, 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 dua wilayah surgawi menekan Lu-Ming. Di langit, awan kesengsaraan membentuk wilayah surgawi keempat. Bunuh, satu mati, Lu-Ming meraung. Pedang kematian muncul di tangannya yang lain dan dia menyerang dua wilayah surgawi. Mereka terus menyerang wilayah surga. Ledakan, ledakan. Suara gemuruh terus berlanjut. Lu-Ming tidak peduli dengan pertahanannya sendiri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Akhirnya, surga yang sangat buruk juga dihancurkan oleh Lu-Ming, tetapi sebagai gantinya, Lu-Ming dipenuhi luka. Namun, Lu-Ming memiliki hukum kehidupan. Dia mengedarkan hukum kehidupan dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Pada saat ini, wilayah surgawi keempat tumpang tindih dengan wilayah surgawi ketiga dan menekan Lu-Ming. Pada saat yang sama, wilayah surgawi kelima dengan cepat terbentuk. Lu-Ming terus membombardir wilayah surgawi ketiga sebelum domain surgawi kelima terbentuk. Sayangnya, dia masih terlambat satu langkah. Sebelum Lu-Ming dapat meledakkan domain surgawi ketiga, domain surgawi kelima telah menumpuk. Ledakan, tubuh Lu-Ming terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Namun, dengan hukum kehidupan, luka Lu-Ming sembuh dengan cepat. Membunuh. Lu-Ming tidak berani menunda. Dia mengambil langkah maju dan bergegas ke wilayah surga seperti sambaran petir. Di tangannya, kedua senjata itu menyatu menjadi satu,
berubah menjadi tombak panjang. Sinar tombak yang mengejutkan menembus dan menusuk menuju wilayah surgawi ketiga. Wilayah surgawi ketiga sudah tidak stabil setelah serangan Luming sebelumnya. Sekarang, ia meledak dan bahkan wilayah surgawi keempat berada di ambang kehancuran. Namun, wilayah surgawi keenam juga telah terbentuk. Merusak, Luming meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membombardir wilayah surgawi keempat. Ledakan, saat domain surga keenam menumpuk, dia akhirnya meledakkan domain surga keempat. Namun, Luming juga dikirim terbang dengan kekuatan yang menakutkan. Dia penuh luka dan banyak tulangnya patah. Dia terluka parah. Namun, Luming tidak peduli dengan lukanya. Dia mengedarkan hukum kehidupan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, sementara dia bergegas ke wilayah surga di atas. Saat ini, dia harus berjuang melawan kesengsaraan surgawi. Jika kesengsaraan surgawi menumpuk lebih dari 3 kali di wilayah surgawi, dia akan berada dalam bahaya. Bus, tombak panjang itu menembus udara. Isinya 8 jenis undang-undang. Hukum kekacauan dan hukum kematian terus meningkat. Ada kekuatan sobek destruktif yang mengalir menuju Luming. Luka muncul di lengan Luming, tetapi di bawah pengaruh hukum kehidupan, luka itu sembuh dengan cepat. Luming membombardir wilayah surgawi kelima dengan gila-gilaan. Akhirnya, ketika lapisan surga ketujuh ditumpuk, Luming akhirnya meledakkan lapisan surga kelima. Begitu saja, Luming mengabaikan lukanya dan menyerang dengan ganas. Dia berperang melawan kesengsaraan surgawi dan meledakkan satu demi satu wilayah surgawi. Di belakangnya, alam surgawi Hunyuan dan alam surgawi Taiking terbentuk satu persatu, menekan Luming. Luming sedang batuk darah, lengannya akan meledak, dia terluka parah. Jika bukan karena hukum kehidupan, dia akan tertekan oleh kesengsaraan surgawi. Namun, pada akhirnya, Luming meledakkan 9 surga satu persatu. Saat 9 surga menghilang, luka Luming sembuh dengan cepat, tubuhnya dan energi sainnya bahkan menjadi lebih kuat dan lebih tenang. Pada saat yang sama, Luming menemukan bahwa penggunaan hukumnya menjadi lebih kuat. Dia sangat mahir dalam menggunakan hukum kekacauan dan kematian. Kedua hukum tersebut menjadi lebih lemah saat bertabrakan, namun kekuatannya meningkat. Dalam proses melampaui kesengsaraan, kemampuan Luming terus meningkat. Dia melewatinya, Luming telah melewati kesengsaraan besar ke-8. Pembenaran Dao dan Kaisar, apakah dia berhasil? Adegan itu berisik, ada yang bersemangat, ada yang tidak senang, dan ada yang pucat. Namun, di saat berikutnya, semua suara itu menghilang. Itu karena awan kesengsaraan membuatmu menghilang. Sebaliknya, gelombangnya bahkan lebih dahsyat dan mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Semua orang menutup mulut mereka dan memandangi awan kesengsaraan di langit. Mungkinkah kesengsaraan surgawi belum berakhir? Masih ada kesengsaraan petir ke-9. 9 kesengsaraan petir, ini belum pernah terjadi. Kesengsaraan petir 9 lapis. Sebenarnya kesengsaraan petir 9 lapis. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini kesengsaraan surgawi legendaris yang hanya akan terjadi ketika seseorang menerobos alam tertinggi? Mengapa itu muncul di Luming? Gumam Dandan, dia juga tercengang, dan kemudian dia diliputi kekhawatiran yang tak ada habisnya. Dia telah hidup lama dan mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui kebanyakan orang. Hahaha, masih ada kesengsaraan petir ke-9. Dia hampir mati pada kesengsaraan petir ke-8. Dia pasti tidak akan bisa melewati yang ke-9. Lan Yun, Yanxi, dan yang lainnya dari Sungai Hengsing sangat gembira. Awalnya, mereka semua sudah putus asa, tapi sekarang, mereka bangkit kembali. Kaisar Naga Abadi Chapter 2253 Bahasa Indonesia Bab 2253, Bab 2252 Dalam Bahaya. Pada saat ini, awan kesengsaraan mulai menyusut dan berkumpul, namun, kekuatan petir menjadi lebih mengerikan. Suasana antara langit dan bumi menjadi semakin menindas. Luming berdiri di udara, mengedarkan hukum kehidupan dengan sekuat tenaga untuk pulih dari luka-lukanya dan meningkatkan kondisinya semaksimal mungkin. Dia merasa kesengsaraan petir ke-9 akan sangat menakutkan. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terancam kematian. Lihat,
Apa yang ada di awan kesengsaraan? Tiba-tiba seseorang berseru. Tidak perlu ada yang berteriak, semua orang sudah melihatnya. Sebuah istana sebenarnya muncul di awan kesengsaraan. Sebuah istana besar muncul dari awan kesengsaraan, itu juga dibentuk oleh kekuatan guntur. Tampaknya ada sebuah alun-alun di depan istana. Namun, seluruh istana dan alun-alun tidak terlihat jelas di awan kesengsaraan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Saat ini, langkah kaki terdengar di depan istana. Ya, itu adalah suara langkah kaki. Bahkan di tengah gemuruh guntur, langkah kaki terdengar sangat jelas. Kemudian, sesosok tubuh kekar muncul di depan istana. Itu adalah seorang pria parubaya kekar dengan baju besi ungu emas. Dia memegang tombak ungu emas di tangannya dan memancarkan aura yang mengejutkan. Semua orang tercengang, termasuk mereka yang berada di alam kaisar surgawi. Sebuah istana telah muncul di kesengsaraan surgawi ke-9, dan sesosok tubuh benar-benar keluar dari istana. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak, sosok ini juga bukan tubuh fisik, itu juga terbentuk oleh kesengsaraan petir. Seseorang berkata, dia tahu, banyak orang menghela nafas lega. Lebih mudah diterima jika itu dibentuk oleh petir. Jika itu adalah orang sungguhan, akan sangat sulit untuk menerimanya. Menghadapi sosok ini, pupil mata Lu Ming mengerut dan tatapannya sangat serius. Menghadapi sosok tersebut, ia merasakan bahaya yang fatal. Membunuh, sosok itu tiba-tiba meraung dan melompat ke arah Lu Ming. Itu sangat cepat seperti sinar cahaya ungu keemasan yang melesat ke arah Lu Ming. Suara mendesing, kilatan tombak yang sangat tajam ditujukan ke area di antara alis Lu Ming. Lu Ming melemparkan sayap Dewa Enam Bulunya dan menghindari serangan itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, tombak lawannya menyapu udara dan menyebabkan kekosongan tersebut meledak. Itu akan meledakkan Lu Ming. Tombak panjang terkondensasi di tangan Lu Ming. Dia menggabungkan 8 jenis hukum dan menyapu bersihnya dengan tombak. Berdebar, tubuh Lu Ming gemetar hebat dan dia terus mundur. Dia hanya bisa merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Namun, pihak lain juga telah dikalahkan oleh Lu Ming. Kekuatan yang sangat kuat, Lu Ming diam-diam terkejut. Lu Ming telah melalui 8 kesengsaraan besar berturut-turut. Kekuatannya semakin kuat dalam proses melampaui kesengsaraan. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya dia melampaui kesengsaraan. Namun, dia tetap dikirim terbang dengan satu gerakan. Membunuh, pihak lain meraung dan menyerang Lu Ming lagi. Dia tidak takut mati. Dia hanya punya satu tujuan, membunuh Lu Ming. Ledakan, pertarungan antara keduanya sangat intens. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar puluhan gerakan. Namun, pada saat ini, di awan kesengsaraan, di depan istana, langkah kaki terdengar lagi, dan pria kekar lainnya dengan baju besi ungu emas muncul. Membunuh, pria kekar dengan baju besi emas ungu yang muncul di belakangnya juga berteriak. Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia menyerang Lu Ming. Kedua pria kekar berbaju besi ungu emas bergabung untuk menyerang Lu Ming. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Lu Ming terkejut. Dia menggunakan sayap Dewa Enam Bulunya untuk menghindar, namun dia masih tersapu oleh tombak itu. Sebuah luka muncul, daging dan darahnya terpisah. Membunuh, kedua pria kekar dengan baju besi emas ungu memiliki kekuatan tempur yang serupa. Mereka mengepung Lu Ming dari dua arah. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia bukan tandingan mereka. Bang! Lu Ming terkena sinar tombak dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Dia hampir terbelah menjadi dua. Jika bukan karena tubuh fisiknya sangat kuat, dia tidak akan mampu memblokirnya. Lu Ming batuk seteguk darah dan mengedarkan hukum kehidupan dengan sekuat tenaga untuk menyembuhkan luka-lukanya. Namun, dua pria kekar dengan baju besi ungu emas menyerang lagi. Lu Ming hanya bisa bertarung. Dalam situasi seperti ini, hanya dengan bertarung sampai mati mereka dapat bertahan hidup. Kalau tidak, hanya kematian yang menanti mereka. Ini adalah pertarungan yang sulit. Lu Ming terluka parah satu demi satu. Jika bukan karena hukum kehidupan, dia tidak akan mampu menahannya. Namun, salah satu pria kekar dengan baju besi ungu emas juga tidak dalam kondisi baik. Setelah dipukul oleh Lu Ming 2 kali,
baju besinya ditembus dan dua lubang muncul di tubuhnya. Petir menyambar terus-menerus. Lu Ming ingin menukar cedera dengan cedera, menggunakan misteri mendalam hukum kehidupan untuk menyeret pihak lain hingga mati. Lu Ming, Mulan dan yang lainnya sangat khawatir. Lan Yun dan yang lainnya gugup dan menantikannya, mereka berharap Lu Ming akan dibunuh. Namun, pada saat ini, suara langkah kaki datang dari istana di awan kesengsaraan. Pria kekar lainnya dengan baju besi ungu emas muncul. Yang ketiga, mengapa masih ada lagi? Mulan berteriak, sangat khawatir. Saudara Lu Ming, mata Bubble dipenuhi air mata. Keluarga Gu, Kaisar Surgawi Heng Yu, dan yang lainnya juga sangat khawatir. Lu Ming bukanlah tandingan dua pria kekar berbaju besi emas ungu, bagaimana dia bisa melawan mereka bertiga? Tidak ada jalan keluar. Yang ada hanya kematian. Baiklah. The Celestial Dutch dari keluarga Lan dan yang lainnya sangat gembira dan mencibir. Buzz, pria kekar ketiga dengan baju besi emas ungu juga menyerang Lu Ming. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi tiga pria kekar dengan baju besi ungu emas tidak lebih lemah darinya pada puncaknya. Sekarang mereka bertiga mengelilinginya, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Tombak panjang menyapu bahunya dan separuh tubuhnya meledak. Salah satu lengannya juga berubah menjadi debu. Pulih, Lu Ming mengedarkan hukum kehidupan dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Otot-ototnya menggeliat dengan cepat, berusaha pulih. Namun, tiga pria kekar dengan baju besi ungu emas tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Mereka menyerangnya lagi. Lu Ming hanya bisa mengelak dengan sekuat tenaga. Sayangnya dia masih belum siap. Jika dia meluangkan waktu untuk mengolah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dia pasti tidak akan begitu pasif. Tingkat pemulihan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan jauh lebih kuat daripada tingkat pemulihan hukum kehidupan saja. Dia mungkin bisa pulih dari cedera seperti itu dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, pertahanannya akan menjadi lebih kuat setelah mengolah gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Terobosan yang tergesa-gesa telah menempatkan Lu Ming dalam krisis yang fatal. Bang, dia dipukul lagi, dan tubuhnya terlempar, tubuhnya tertusuk, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia akan mati, ini sudah berakhir. Lu Ming tidak bisa selamat dari kesengsaraan besar. Banyak orang menghela nafas. Lu Ming telah mengejutkan masa lalu dan masa kini. Dia belum menjadi seorang kaisar yang hebat, tetapi dia mengendalikan banyak jenis hukum. Termasuk 3 hukum tertinggi. Orang seperti itu tidak mungkin menjadi kaisar yang hebat. Namun, Lu Ming telah melanggar kebenaran dan menciptakan keajaiban. Dia sebenarnya telah menarik kesengsaraan surgawi. Selama dia bisa melewati kesengsaraan surgawi, dia akan menjadi seorang raja. Dia telah melewati kesengsaraan surgawi ke-8. Mungkinkah pada akhirnya dia akan jatuh? Banyak orang menghela nafas pada Lu Ming. Hanya sedikit dari mereka yang mencibir, berharap Lu Ming akan mati karena kesengsaraan petir. Lu Ming, gabungkan hukum kehidupan ke dalamnya. Dandan meraung, suara mendesing, namun, semuanya sudah terlambat, tombak panjang diarahkan ke Lu Ming. Ini adalah tombak yang pasti bisa membunuh. Jika dia ditusuk, jiwanya akan hancur dan Lu Ming pasti akan mati. Kaisar Naga Abadi Chapter 2254 Bahasa Indonesia Bab 2254, Lu Ming menjadi kaisar. Tombak panjang diarahkan ke glabella Lu Ming, itu secepat kilat dan Lu Ming tidak bisa menghindarinya. Sudah selesai, inilah yang dipikirkan semua orang. Mereka yakin Lu Ming pasti sudah mati, dia tidak akan mampu mengatasi kesengsaraan surga ke-9 yang langka. Murid Lu Ming berkontraksi dengan cepat. Dia tidak rela mati seperti ini, dia sudah mencapai langkah terakhir. Dia punya perasaan bahwa selama dia selamat dari kesengsaraan surgawi ini, dia akan menjadi seorang raja. Dia tidak mau menyerah sekarang karena keadaan sudah seperti ini. Mengaum, pada saat itu, setetes darah naga leluhur di hati Lu Ming tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Raungan naga sepertinya memiliki kekuatan magis yang mengguncang jiwa Lu Ming. Buzz, saat ini, hati Lu Ming sangat tenang. Dia berada dalam kondisi yang luar biasa. Keadaan hidup dan mati. Dalam keadaan ini, seolah-olah dia mendapat pencerahan. Pemahamannya tentang hukum meningkat pesat.
Hidup itu mencakup segalanya dan dapat mengakomodasi segalanya. Banyak pemikiran terlintas di benak Luming. Pemahamannya tentang berbagai undang-undang menjadi lebih jelas. Sekarang, dia merasa tidak akan ada konflik sama sekali ketika dia menggabungkan hukum kekacauan dan hukum kematian. Dia bahkan bisa menggabungkan hukum kehidupan ke dalamnya. Sebelumnya, Luming hanya bisa menggabungkan hukum kekacauan dan hukum kematian. Terlebih lagi, kedua undang-undang tersebut bertentangan satu sama lain dan akan menstimulasi kekuatan yang menakjubkan, menyebabkan dia terluka. Sedangkan untuk menggabungkan hukum kehidupan ke dalamnya, itu bahkan lebih mustahil. Ini bukanlah perpaduan yang sederhana dan kasar, sebaliknya, itu adalah perpaduan teknik kekuatan surgawi. Itu dengan sempurna menyatukan misteri hukum nomologis yang berbeda untuk menghasilkan kekuatan yang mengejutkan. Ini sangatlah sulit. Kesulitan menggabungkan tiga prinsip utama jauh lebih sulit daripada menggabungkan dua prinsip utama. Tapi sekarang, Luming merasa dia bisa melakukannya. Menurut Luming, dia sepertinya telah memahami banyak hal. Namun, bagi orang luar, itu hanya butuh beberapa saat. Pria kekar dengan tombak panjang baju besi emas ungu hendak mengenai Luming. Pada saat ini, Luming tiba-tiba mengacungkan jarinya. 9 jenis hukum berkumpul di ujung jari Luming dan membentuk kekuatan surgawi. Itu berubah menjadi sinar tombak dan menusuk pria kekar dengan baju besi emas ungu. Ding, ding, suara yang tajam dan menusuk telinga bergema di seluruh area. Kedua ujung tombak itu bertabrakan, menciptakan gelombang yang mengejutkan. Namun, saat berikutnya, tombak pria kekar itu melengkung dan menjentikannya, membuat pria kekar itu terbang. Membunuh, Luming meraung panjang, auranya sangat mengesankan. Dia memegang tombak panjang di tangannya, yang seluruhnya terdiri dari energi dan hukum Sein, berisi 9 jenis hukum. Di antara mereka, 3 prinsip terkuat saling bertentangan. Kekuatan yang benar-benar menakutkan menyembur keluar dan merobek luka terbuka di lengan Luming. Masih sulit bagi Luming untuk mengendalikan kekuatan suci yang dibentuk oleh 3 prinsip utama. Dia akan melukai dirinya sendiri. Namun, kekuatannya meroket. Suara mendesing. Luming menjadi satu dengan tombaknya dan menyerang pria kekar dengan baju besi ungu emas yang dikirim terbang olehnya. Kecepatannya sangat mengejutkan. Puff! Sebelum pria kekar dengan baju besi ungu emas bisa bereaksi, tombak Luming telah menembus celah di antara alisnya. Kemudian, tombak panjang itu bergetar dan kekuatan 9 jenis hukum meletus. Pria kekar dengan tubuh baju besi ungu emas itu meledak. Pada saat ini, 2 pria kekar dengan baju besi emas ungu telah menyerang Luming. Bus! Tombak itu bergetar dan mengembang dengan cepat, menyapu dan bertabrakan dengan 2 pria lapis baja ungu emas. Udara bergetar, kekuatannya tidak terkendali, dan Guntur mengamuk. Kedua pria lapis baja ungu dan emas itu terpaksa mundur. Adapun Luming, meskipun dia mundur beberapa langkah, dia segera berhenti. Pada saat yang sama, otot-ototnya menggeliat dan menyembuhkan luka-lukanya, sebuah lengan tumbuh dengan cepat. Hahaha, dia berhasil, anak ini berhasil, dan tertawa terbahak-bahak, sangat bersemangat. Adapun Lan Yun, Yan Si, Heng Xing He, dan yang lainnya, mereka mengertakkan gigi dan sangat tertekan. Dia mengira Luming pasti sudah mati. Dia tidak menyangka bahwa pada saat kritis, kekuatan tempur Luming akan meningkat pesat dan membalikkan keadaan pertempuran. Yang lain juga menghela nafas lega. Mereka merasa sangat gugup, bahkan beberapa telapak tangan mereka berkeringat dingin. Bakat anak ini sungguh mengejutkan. Dalam bahaya, potensinya malah terstimulasi, dan kendalinya terhadap hukum meningkat pesat. Seorang kaisar surgawi menghela nafas dengan kekaguman di matanya, yang menyebabkan banyak orang mengangguk setuju. Bunuh-bunuh. Pada saat ini, 2 pria kekar dengan baju besi emas ungu menyerbu ke arah Luming. Luming mengangkat tombaknya dan bertarung dengan mereka berdua. Pada saat yang sama, dia menyembuhkan lukanya dengan cepat. Tidak ada orang lain yang keluar dari istana di awan kesengsaraan. Luming lebih unggul dalam pertempuran melawan 2 pria kekar berbaju besi emas ungu. Lukanya sembuh dengan cepat dan lengannya yang lain telah tumbuh kembali. Saat ini, Luming melancarkan serangan balik.
serangannya seperti pelangi. Kedua pria kekar dengan baju besi ungu emas bukanlah tandingan Luming. Setelah bertukar lusinan gerakan, mereka diledakkan oleh Luming. Musnah, Luming memusnahkan makhluk hidup yang keluar dari awan kesengsaraan. Apakah dia selamat dari kesengsaraan besar? Mata semua orang tertuju pada awan kesengsaraan di langit, tetapi mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda. Kebanyakan dari mereka berharap Luming telah mengatasi kesengsaraan besar dan menjadi seorang kaisar. Namun, mereka yang menyimpan dendam terhadap Luming, seperti Lan Yun, Yanxi, Hang Xinghe, Yuan Xin, dan The Celestial Death keluarga Lan, serta beberapa anak ajaib, menganggap Luming sebagai musuh besar. Bahkan ada yang iri padanya. Mereka semua berharap kesengsaraan surgawi belum berakhir dan Luming akan mati karenanya. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Awan kesengsaraan di langit mulai memudar dan menghilang dengan cepat. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. Awan kesengsaraan menghilang, dan matahari kembali bersinar di bumi. Saya berhasil. Saudara Luming telah berhasil. Mulan dan Gelembung berteriak kegirangan. Anak ini telah berhasil, seperti yang diharapkan dari orang yang aku pilih. Dandan juga mengungkapkan senyuman. Hahaha, Kaisar Langit Heng Yu tertawa terbahak-bahak. Saya berhasil, banyak orang menghela nafas lega dan berbahagia untuk Luming. Hanya Lan Yun dan yang lainnya yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang. Sial, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa berhasil? Lan Yun, Yanxi, dan yang lainnya dari Sungai Hengsing meraung dalam hati mereka. Mereka sangat tidak mau, tapi mereka juga sedikit ketakutan. Seberapa kuatkah Luming jika dia menjadi kaisar? Bisakah mereka tetap mengikuti kecepatan Luming? Pada saat ini, Dantian Luming telah mengalami perubahan yang luar biasa. Di dalam hati Seinnya, inti dunia yang diringkas oleh 9 jenis hukum nomologis telah sepenuhnya terbentuk, hati sucinya juga mulai berevolusi sepenuhnya menjadi dunia kecil. Energi suci di tubuh Luming mulai berubah menjadi energi dunia. Kekuatan dunia lebih kuat dari energi Sein. Ledakan. Tubuh Luming meledak dengan aura yang mengejutkan. Itu adalah tekanan kaisar. Luming telah menjadi seorang kaisar. Dia bukan lagi calon kaisar, melainkan kaisar bela diri sejati. Pada saat ini, dia adalah kaisar kekosongan bintang 1. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi Sein yang melimpah terus-menerus berubah menjadi energi dunia. Aura Luming semakin kuat. Dalam sekejap, aura Luming telah mencapai puncak Kaisar Ilusi Bintang 1. Namun, ini bukanlah akhir. Kaisar Naga Abadi Chapter 2255 Bahasa Indonesia. Bab 2255, Terobosan. Terobosan. Terobosan berturut-turut. Aura Luming semakin kuat. Ketika dia mencapai puncak alam Kaisar Kehampaan Bintang 1, auranya tidak berhenti tetapi terus meningkat. Ledakan. Kemudian, aura yang lebih kuat keluar dari tubuh Luming. Kaisar Ilusi Bintang 2. Luming menerobos menjadi Kaisar Ilusi Bintang 2 dalam sekali jalan. Banyak orang terkesiap, seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah menguasai banyak jenis hukum sebelum menjadi kaisar yang batal. Itu terlalu mengejutkan. Dia telah bergegas ke alam Kaisar Bintang 2 segera setelah dia menerobos. Ketika orang biasa pertama kali menjadi Kaisar Kehampaan, mereka hanya berada pada tahap awal Kaisar Kehampaan Bintang 1 dan memerlukan waktu untuk melakukan konsolidasi. Bahkan jika mereka adalah ahli kebanggaan surga tertinggi dengan sumber daya dan bantuan yang baik, masih perlu 1 atau 2 tahun untuk menerobos ke Kaisar Bintang 2 yang kosong. Bagi orang awam, itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Namun, Luming baru saja menerobos dan dia telah mencapai level Kaisar Ilusi Bintang 2. Namun, ini bukanlah akhir. Aura Luming masih meningkat. Tidak lama kemudian, aura Luming telah mencapai puncak Kaisar Ilusi Bintang 2. Luming, pertarungan kita belum berakhir. Ayo lanjutkan. Suara dingin terdengar saat Kamu Yabing melangkah di udara. Dia membentuk segel dengan tangannya dan pagoda raksasa serta vas bunga raksasa muncul. Ledakan, pagoda itu sebesar gunung, dan menekan Luming. Dari mulut vas bunga, pedang ki yang tak ada habisnya meledak, sangat tajam.
Tercela, betapa tidak tahu malunya, Mulan dan Gelembung berteriak. Ouyabing sengaja memilih momen ini untuk mengambil tindakan, dia ingin menghentikan terobosan Lu Ming. Lu Ming telah menjadi kaisar surgawi dengan 9 jenis hukum, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dia bahkan telah melewati 9 tingkat kesengsaraan guntur dan berada di puncak momentumnya, akan terus menerobos. Namun, jika dia diganggu, dia harus membuang banyak waktu jika ingin menerobos lagi. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berteriak keras, dan gelombang suara bergulung. Pada saat yang sama, tombak panjang muncul di tangan Lu Ming dan dia menyapukannya secara horizontal. Tombak ini berisi 9 jenis hukum nomologis, itu sangat kuat dan menyapu ke segala arah. Ledakan, pagoda raksasa itu tersapu oleh tombak panjang dan meledak. Pada saat yang sama, pedang Qi yang tak ada habisnya juga hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Tombak panjang itu tidak berhenti dan terus meluncur ke arah Ouyabing. Ekspresi Ouyabing berubah drastis saat dia meraung, teknik segel senjata surgawi. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan di depannya, senjata terbentuk. Ini adalah seni surgawi yang menakutkan. Ia menggunakan hukum dan kekuatan dunia untuk menjalinnya menjadi senjata surgawi dengan kekuatan tak terbatas. Namun, ketika tombak panjang Lu Ming menyapu, semua senjata surgawi ini meledak dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak baik, ekspresi Ouyabing berubah drastis saat dia mundur dengan panik. Namun, semuanya sudah terlambat. Kekuatan mengerikan dari tombak panjang itu menembus kehampaan dan menghancurkan ruang. Kekuatan mengerikan menghantam tubuh Ouyabing. Dia menjerit kesakitan saat tubuhnya terlempar sejauh puluhan ribu meter. Dia kemudian terjatuh dengan keras ke tanah. Bagian bawah tubuhnya telah meledak seluruhnya, hanya menyisakan bagian atas tubuhnya yang utuh. Dia memuntahkan banyak darah. Auranya sangat lemah. Dia mengeluarkan sejumlah besar pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mencoba yang terbaik untuk memulihkan tubuhnya yang rusak. Lu Ming mendengus dingin. Dia tidak peduli lagi dengan Ouyabing dan terus menerobos ke alam berikutnya. Baru saja, dia sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia akan mampu membunuh Ouyabing dengan satu gerakan. Ledakan, aura Lu Ming semakin kuat. Ouyabing tidak mengganggunya sama sekali. Saat ini, dia telah mencapai puncak Kaisar Ilusi Bintang 2. Saat berikutnya, raungan keras datang dari tubuh Lu Ming, dan auranya tiba-tiba melonjak. Qi darahnya seperti sinyal asap yang membubung ke langit. Ledakan, 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 pada saat itu, Dantian Lu Ming sedang mengalami perubahan besar. Hati orang suci sebelumnya telah berubah total. Benang-benang hukum nomologis yang tak terhitung jumlahnya menutupi setiap sudut hati orang suci, membuatnya berkembang menjadi sebuah dunia kecil. Udara keruh turun sementara udara jernih naik, samar-samar bumi terlihat terbentuk. Namun, mustahil bagi makhluk hidup manapun untuk bertahan hidup sekarang, karena dunia kecil ini sangat tidak stabil, kekosongannya kacau, dan ruangannya sangat tidak stabil. Ini berarti dunia kecil dari alam kaisar yang kosong belum terbentuk. Namun, seiring dengan peningkatan level budidayanya, dunia saku akan menjadi semakin stabil, dan area dunia saku juga akan menjadi lebih besar. Pada akhirnya, ketika seseorang mencapai alam kaisar sejati, dunia kecil akan sepenuhnya stabil dan makhluk hidup dapat hidup di dalamnya. Pada saat ini, kultivasi Lu Ming telah mencapai tahap Kaisar Ilusi Bintang 3. Dalam satu tarikan napas, dia telah bergegas ke panggung Kaisar Ilusi Bintang 3. Ini terlalu mengejutkan. Banyak orang berseru, kecepatan ini terlalu cepat. Bagaimana mungkin? Galaksi meraung marah. Itu sangat tidak rela dan penuh dengan rasa iri hati, dan kebencian. Saat itu, selama pertempuran di 10 negeri, dia telah memasuki dunia yang ditinggalkan oleh terbukanya sudut alam primordial dan telah menerobos menjadi Kaisar Ilusi Bintang 1. Kemudian, dia datang ke alam surga. Dengan bimbingan seorang guru terkenal dan banyak sumber daya, dia membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk mencapai tahap Kaisar Ilusi Bintang 3. Namun, Lu Ming berbeda. Begitu dia menjadi kaisar, dia segera menjadi Kaisar Ilusi Bintang 3.
Akan aneh jika dia tidak cemburu. Terobosan Lu Ming belum berhenti. Setelah mencapai tahap Kaisar Ilusi Bintang 3, dia masih bangkit dan perlahan-lahan mendekati puncak tahap Kaisar Ilusi Bintang 3. Hal utama adalah Lu Ming telah mengumpulkan banyak pengalaman sebelum dia menjadi seorang kaisar yang hebat. Kekuatan Sainya telah disempurnakan 9 kali oleh 9 hukum berbeda dan menjadi sangat kental dan kuat. Begitu pula dengan hati Sainya yang sangat jernih dan terang. Perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Kekuatan Sainya tidak lebih lemah dari kekuatan dunia. Sekarang setelah dia membuat terobosan, budidayanya secara alami meningkat pesat. Hanya ketika dia mencapai puncak tahap Kaisar Ilusi Bintang 3, momentum peningkatan Lu Ming melambat, akumulasinya akhirnya hampir habis. Sekali jalan, aku akan bergegas ke panggung Kaisar Bintang 4. Mata Lu Ming berkedip, 3 aliran udara tiba-tiba muncul di tangannya. Itulah kekacauan primordial yang samar-samar, seseorang berseru. Itu benar, 3 aliran udara di tangan Lu Ming adalah ki primordial yang dia peroleh melalui penilaian Sekte Hunyuan. Kekacauan primordial yang samar-samar mirip dengan kekacauan yang samar-samar, ia lahir di awal dunia dan dapat disempurnakan untuk memadatkan dunia kecil. Itu bisa meningkatkan kekuatan dunia dan berdampak pada wilayah seseorang. Lu Ming menarik napas dalam-dalam, 3 gumpalan ki primordial dihirup melalui hidungnya dan kemudian melonjak menuju dantiannya, memasuki dunia kecil. Lu Ming mengedarkan kekuatan dunia dengan sekuat tenaga dan mulai menyempurnakan 3 gumpalan ki primordial. Ledakan, 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 kekacauan primordial yang samar-samar itu seberat gunung. Itu terus-menerus disempurnakan dan diubah menjadi bagian dari dunia kecil Lu Ming. Wilayah dunia kecil Lu Ming mulai berkembang pesat. Pada saat yang sama, kondisinya juga menjadi lebih stabil. Ledakan, aura Lu Ming, yang sudah berhenti, meningkat tajam lagi. Ketika aura Lu Ming mencapai puncaknya, seolah-olah dia telah menembus titik nol tertentu. Auranya naik ke ketinggian lain. Kaisar Ilusi Bintang 4, banyak orang saling memandang dan tidak bisa berkata-kata. Dia baru saja menjadi kaisar kehampaan. Namun dia telah mencapai alam Kaisar Kehampaan Bintang 4 dalam satu gerakan. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Aneh, aneh, seseorang menghela nafas, saudara Lu Ming sangat kuat. Bubbles berteriak, matanya yang besar dipenuhi kegembiraan. Anak ini memang layak menjadi seseorang yang dihargai oleh dewa ini. Dia memiliki beberapa gaya dewa ini. Dandan pun tersenyum lebar. Sebaliknya, Lan Yun, Yan Si, Heng Xing He, dan Yuan Xin semuanya tampak sangat pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2256 Bahasa Indonesia. Bab 2256, Bab 2256 melawan 9 kemutlakan. Ya, Lan Yun, Yan Si, dan yang lainnya ketakutan. Sebelum Lu Ming menjadi kaisar yang hebat, dia sudah mampu menekan mereka. Sekarang dia telah menjadi seorang kaisar yang hebat, tingkat kultivasinya telah melonjak dengan cepat. Dia mungkin bisa membunuh mereka dengan 1 jari. Ketika Lu Ming hanyalah kaisar Ilusi Bintang 2, dia mampu mengalahkan Ouyebing Bing setengah mati dengan 1 gerakan. Sebelum Lu Ming menerobos, dia bukan tandingannya. Sekarang setelah dia menerobos, kekuatan tempurnya telah meningkat berkali-kali lipat. Anak ini, Kaisar Surgawi Klan Lan Cheng, Kaisar Surgawi Klan Yan. Kaisar, dan tuannya dari Star River yang abadi semuanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Ada juga sedikit keterkejutan di matanya. Pada saat itu, aura Lu Ming akhirnya stabil. Kaisar Ilusi Bintang 4 Pemula. Ini adalah tingkat kultivasi Lu Ming saat ini. Kekuatan yang sangat menakutkan. Lu Ming dengan hati-hati merasakan kekuatan di tubuhnya. Bahkan dia sedikit terkejut. Kekuatan dunia yang luas dan tak terbatas menyembur keluar dari dunia kecil, melewati meridiannya, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, ketika ia menjadi Kaisar Suci, energi suci diubah menjadi energi dunia, yang melemahkan tubuh fisik Lu Ming dan membuatnya lebih kuat.
Dia merasa bahwa dia sekarang dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tatapan Luming menyapu para pemuda seperti pedang. Mereka yang tersapu oleh tatapannya merasakan rambut mereka berdiri tegak dan dipenuhi dengan rasa bahaya yang kuat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala, tidak berani menatap tatapan Luming. Siapa lagi yang ada di sana? Lawan aku, Luming berbicara lagi, suaranya menyebar ke seluruh tempat. Tak satu pun dari pemuda itu yang berbicara. Pao Yabing, yang dikenal sebagai kaisar ilusi nomor satu di kalangan generasi muda, telah dipukuli setengah mati oleh Luming dengan satu gerakan. Beraninya orang lain menyerangnya. Untuk sesaat, tidak ada yang keluar untuk bertarung. Tidak ada yang lain, Luming bergumam, ada. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Kemudian, seorang pemuda berkemeja biru berjalan dari kejauhan, aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Lapisan cahaya Dewa Dunia menyebar dari tubuhnya. Kaisar sejati, ini adalah kaisar sejati, itu adalah hutan kura-kura hitam, salah satu dari 9 yang absolut. Seseorang berseru ketika dia mengenali pemuda itu. Mata Luming sedikit menyipit. Di antara generasi muda di alam surga, ada 9 favorit Heaven yang terkuat, yang dikenal sebagai 9 yang absolut. Masing-masing dari 9 orang ini memiliki bakat luar biasa dan diberkati oleh surga. Masing-masing dari mereka telah mencapai ranah kaisar sejati, jauh di atas yang lain. Inilah 9 pemuda terkuat di alam surga. Sebelumnya, Jiu Jue juga telah memasuki kota kuno yang tidak dapat binasa, tetapi tidak ada yang mendapatkan gulungan kuno yang tidak dapat binasa. Jiu Jue hendak bergerak, dia sangat arogan, aku juga ingin melawannya. Pada saat ini, seorang pemuda lain berjalan keluar dari arah lain. Pria ini botak, wajahnya garang, dan tubuhnya sangat kekar. Hehehe, menarik, adik perempuan ini juga ingin melawannya. Hahaha, tawa menawan terdengar saat seorang wanita muda cantik melangkah keluar. 9 yang absolut, semuanya 9 yang absolut. Seseorang menyadari bahwa 2 pemuda yang berjalan di belakang mereka juga merupakan salah satu dari 9 yang absolut. 3 keajaiban tertinggi memancarkan aura alam kaisar sejati dan berdiri di 3 arah di sekitar Luming. Mereka membentuk tekanan mengerikan yang menekan Luming. 9 yang mutlak, Luming menyipitkan matanya sedikit, menunjukkan semangat juang yang kuat. 9 kemutlakan alam surga. Masing-masing dari mereka sangat berbakat dan memiliki bakat langka. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Selain sumber daya alam surga, masing-masing dari mereka telah mencapai alam kaisar sejati sejak lama. Di antara banyak teladan alam primordial, hanya Tianming dan Gelembung yang paling disukai. Mereka mungkin akan mampu berdiri berdampingan dengan 9 kemutlakan di masa depan. Orang bisa melihat betapa kuatnya bakat Jiu Jelai. Sebelumnya, Luming belum menjadi seorang kaisar yang hebat. Mengingat status mereka, tidak pantas bagi mereka untuk menyerang. Setelah sakit, perbedaan dalam budidaya terlalu besar. Jika mereka menyerang, mereka akan ditertawakan. Namun, sekarang Luming telah menjadi kaisar bela diri, mereka membela dia. Siapa yang akan melakukannya? 9 kemutlakan hutan kura-kura hitam. Yang pertama melangkah keluar, berbicara, tentu saja, aku akan melakukannya. Pemuda botak itu menyeringai, tidakkah kalian tahu bahwa wanitalah yang diutamakan? Kata keindahan mutlak. Mereka bertiga ingin menyerang dan mengalahkan Luming untuk merebut gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Nes, beberapa kaisar sejati sebenarnya ingin berurusan dengan seseorang yang baru saja menjadi kaisar. Ayo, 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 jika kamu ingin bertarung, dewa ini akan menemanimu. Di samping, Dandan berteriak dengan tidak senang. Dia menginjak udara dan bergegas ke sisi Luming dalam beberapa langkah. Ledakan, Dandan sangat lugas. Dia menyerang secara langsung. 2 pukulan dilempar, dan 2 kura-kura yang sangat besar ditembakkan. Kulit penyu dari kulit penyu bersinar dengan tanda tak berujung. Seolah-olah mereka adalah 2 dunia yang berbeda. Kedua kura-kura itu menerkam pemuda botak dan wanita cantik itu. Serangan Dandan tidak bisa dianggap remeh. Pemuda botak dan wanita cantik tidak berani gegabah sama sekali dan hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, ledakan dahsyat terdengar. Dandan, pemuda botak, dan wanita cantik terlibat pertarungan sengit.
dan sulit menentukan pemenangnya. Ini, penyu surgawi dunia. Mungkinkah penyu surgawi dunia memiliki penerus? Banyak orang yang melihat wujud asli Dandan dan sedikit terkejut. Dia terlihat sangat muda, mungkinkah dia adalah turtle dunia baru seperti tikus roh ruang waktu? Bahkan beberapa kaisar surgawi pun terkejut. Banyak kaisar surgawi yang berhasil menerobos setelah zaman kuno. Mereka belum pernah melihat Dandan sebelumnya, jadi mereka tentu mengira dia adalah kura-kura dewa baru di dunia. Mereka semua mengira kura-kura dewa di zaman kuno telah jatuh. Dengan kata lain, Dandan juga merupakan salah satu generasi muda. Tidak pantas bagi orang lain untuk ikut campur dalam pertarungan antara pemuda botak dan wanita cantik. Berat, aku akan meninggalkan yang terlemah untukmu. Kamu bisa menghadapinya sendiri. Suara Dandan terdengar di telinga Lu Ming. Orang ini, kenapa kamu tidak menghabisinya juga? Lu Ming mengerucutkan bibirnya dan melihat ke hutan kura-kura hitam. Pada saat ini, senyuman di wajah hutan kura-kura hitam membuatnya sangat gembira dan dia ingin mengucapkan terima kasih. Dandan menghalangi pemuda botak dan wanita cantik itu. Sekarang, hanya dia yang tersisa, tidak ada yang bertarung dengannya demi Lu Ming. Lu Ming, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Xuan Wuyin berbicara. Begitu dia selesai berbicara, dia segera bergerak, takut orang lain akan merebutnya. Dia melambaikan tangannya dan bintang cemerlang muncul di kehampaan. Kemudian, seperti bintang jatuh, ia melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak menggunakan 9 jenis hukum. Sebaliknya, dia menggunakan 8 jenis untuk menyingkat pedang tempur. Dia mengayunkan pedang ke arah bintang. Ledakan, terjadi ledakan di langit. Bintang itu ditebas oleh pedang Lu Ming dan meledak. Kekuatan yang sangat kuat, lengan Lu Ming terasa sedikit mati rasa. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 9 kemutlakan, kekuatan tempurnya sangat kuat, dan pemahamannya tentang hukum nomologis telah mencapai tingkat yang sangat mendalam. Dibandingkan dengan Ouyé Ming, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat. Aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku, membunuh. Lu Ming melolong panjang dan menyerbu menuju hutan kura-kura hitam. Buzz, suara mendesing, pedang tempur di tangannya dibentuk oleh 8 hukum berbeda. Isinya hukum kekacauan dan kematian. Saat ini, tidak ada lagi konflik ketika Lu Ming menggunakan kedua jenis hukum ini. Mereka menyatu sempurna dan kekuatan mereka sangat mengejutkan. Beberapa lampu pedang menembus kehampaan dan menuju ke hutan kura-kura hitam. Kaisar Naga Abadi Chapter 2257 Bahasa Indonesia Bab 2257 Tinju Bintang Siklus Surgawi. Tinju Bintang Siklus Surgawi, kura-kura hitam Lin mendesis panjang dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan dunia bergejolak dan terjalin dengan kekuatan hukum. Bintang muncul satu demi satu di sekeliling tubuhnya. Sebanyak 360 bintang telah terbentuk dan muncul di segala penjuru hutan kura-kura hitam. Dia berdiri di tengah bintang-bintang seperti dewa. Itu adalah tinju bintang siklus surgawi, teknik pamungkas kaisar bintang surgawi. Seseorang berkata dengan penuh semangat, kemampuan surgawi semacam ini sangat terkenal di alam surga. Antara Lu Ming dan hutan kura-kura hitam, menurutmu siapa yang akan menang? Menurutku itu adalah hutan kura-kura hitam. Meskipun hutan kura-kura hitam berada di peringkat terbawah dari 9 kemutlakan, ia telah lama mencapai alam kaisar sejati. Kecakapan bertarungnya sangat mengejutkan. Saya pikir itu telah mencapai kehebatan pertempuran kaisar sejati tahap 3. Aku pikir juga begitu. Meskipun Lu Ming kuat, dia baru saja menjadi seorang kaisar yang hebat. Dia tidak terbiasa dengan penggunaan energi dunia. Dia seharusnya tidak cocok dengan hutan kura-kura hitam. Sementara beberapa orang berdiskusi dengan penuh semangat, Lu Ming dan hutan kura-kura hitam telah memulai konfrontasi yang intens. Dengan lambaian tangan hutan kura-kura hitam, satu demi satu bintang menghantam Lu Ming seperti meteor, menghancurkan beberapa sinar pedang Lu Ming. Lu Ming menjadi satu dengan pedangnya dan menyerang menuju hutan kura-kura hitam, terus-menerus menebas pedang tempurnya. Merusak, Lu Ming terus mengayunkan pedangnya. Dalam sekejap, dia telah menebas bintang lebih dari 10 kali. Ledakan, 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 langit terus meledak. Lu Ming seperti dewa,
berdiri di kehampaan alam semesta dan berubah menjadi raksasa tertinggi. Dia membelah bintang dengan pedangnya. Adegan itu sangat berdampak secara visual. Ada lebih dari 10 ledakan berturut-turut, dan lebih dari 10 di antaranya dihancurkan oleh Lu Ming. Namun, tubuh Lu Ming juga terhalang. "Kamu biasa saja. Bunuh!" Hutan kura-kura hitam berteriak dan tubuhnya dipenuhi cahaya bintang. Dengan lambaian tangannya, lusinan bintang menyerbu ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, bintang-bintang yang dihancurkan oleh Lu Ming mengembun di sekujur tubuhnya lagi. Ada 360 bintang di sekeliling tubuhnya. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan dunia mengalir ke pedang tempur di tangannya. Pedang tempur bersenandung dan 8 jenis hukum saling terkait. Hukum yang berbeda dan misteri yang berbeda saling terkait dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Bang, 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 Lu Ming terus menebas. Setiap tebasan bisa meledakkan pusaran bintang. Namun, ada terlalu banyak bintang, dan masing-masing bintang itu sangat kuat. Itu seperti bintang sungguhan, penuh dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Tidak, aku tidak melakukannya. Setiap kali dia membelah bintang, Lu Ming akan dibombardir oleh kekuatan yang menakutkan. "Mari kita lihat berapa banyak peluruku yang bisa kamu blokir." Hutan kura-kura hitam berkata dengan dingin. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan mendorong ke depan. Kali ini, lebih dari 100 bintang terbang menuju Lu Ming. Akhirnya, setelah Lu Ming terus-menerus memblokir serangan tersebut, dia terpaksa mundur oleh bintang-bintang. 9 Jue memang kuat, tampaknya saya masih perlu menggunakan 9 jenis hukum nomologis. Mata Lu Ming menyipit. Tiba-tiba, pedang tempur di tangannya menghilang. Saat berikutnya, tombak panjang mengembun. Tombak panjang ini berisi 9 jenis hukum. Lu Ming menyadari bahwa meskipun sangat sulit untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tertinggi dan mengembangkan teknik kekuatan surgawi, kekuatan yang meledak ketika berhasil sangatlah menakutkan. Dengan setiap penambahan, kekuatannya akan meningkat secara eksplosif. Setelah menambahkan hukum kehidupan, kekuatannya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tombak panjang itu bergetar dan menusuk ke depan. Sinar cahaya tombak menembus kehampaan dan menembus bintang. Bang, bang, bintang-bintang terus meledak. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 bintang diledakkan oleh Lu Ming. Membunuh, Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan menyerang hutan kura-kura hitam seperti dewa perang. Ekspresi hutan kura-kura hitam berubah. Dia melambaikan tangannya lagi, dan bintang-bintang terbang menuju Lu Ming. Tombak panjang Lu Ming terus ditusukkan dan bintang-bintang terus meledak. Mereka tidak bisa menghentikan Lu Ming sama sekali. Tinju bintang siklus surgawi, bintang-bintang berkumpul. Hutan kura-kura hitam meraung. Dia mengumpulkan bintang semua orang menjadi bintang besar dan menekannya pada Lu Ming. Merusak, Lu Ming hanya mengeluarkan suara samar. Dia menjadi satu dengan tombak dan berubah menjadi sinar tombak menyilaukan yang menembus kehampaan. Di langit, seolah-olah 2 meteor bertabrakan, satu besar dan satu kecil. Namun, pada akhirnya, yang kecil malah lebih kuat. Itu langsung menembus bintang besar dan langsung menuju hutan kura-kura hitam. Brengsek, hutan kura-kura hitam berteriak marah, ekspresinya sangat jelek. Langkah terkuatnya telah dimentahkan oleh Lu Ming. Apakah dia akan kalah? Tidak. Aku tidak bisa dikalahkan. Kura-kura hitam Lin meraung di dalam hatinya, dan wajahnya berkerut. Begitu dia dikalahkan, Lu Ming secara alami akan menggantikannya dan menjadi 9 kemutlakan yang baru. Sebaliknya, dia akan terlempar dari altar surgawinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Lu Ming, kaulah yang memaksaku melakukan ini. Pergi ke neraka. Kura-kura hitam Lin meraung di dalam hatinya, dan niat membunuh muncul dari matanya. Ruang di antara alisnya bersinar, dan sebuah senjata terbang keluar. Itu adalah gunting yang sangat besar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan. Suara mendesing, gunting itu membesar dengan cepat dan memotong ke arah Lu Ming. Ini adalah senjata kaisar yang hebat, tercela, seseorang meraung. Dalam pertarungan yang adil antar rekan,
Hutan kura-kura hitam telah menggunakan senjata kaisar yang hebat. Ini keterlaluan. Ini sudah melampaui cakupan pertarungan yang adil. Namun guntingnya terlalu cepat. Dalam sekejap, mereka berada di atas kepala Lu Ming dan hendak membelahnya menjadi dua. Jangan mengira hanya kamu yang punya senjata. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Tombak panjang di tangannya menghilang dan digantikan oleh busur besar. Busur bintang jatuh, Lu Ming tiba-tiba menarik tali busurnya. Dia masih tidak menarik tali busurnya, dia hanya bisa menarik tali busurnya sedikit. Namun, sudut pandangnya jauh lebih besar daripada sebelum Lu Ming menjadi kaisar bela diri. Hukum Lu Ming mengalir ke busur bintang jatuh. Energi dunia mengalir deras dan panah yang memancarkan 9 warna terkondensasi. Buzz, Lu Ming melepaskan cengkeramannya dan anak panah itu terbang keluar, menembaki gunting besar itu. Dentang, anak panah itu mengenai gunting, dan gunting itu bergetar hebat sebelum terlempar. Meskipun gunting adalah senjata kaisar yang hebat, mustahil bagi basis budidaya hutan kura-kura hitam untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Ia terlempar oleh panah Lu Ming dan bergetar terus-menerus. Hutan kura-kura hitam juga mengalami serangan balik. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia terus mundur. Dia memuntahkan seteguk darah. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia menarik tali busur lagi dan panah 9 warna ditembakkan ke hutan kura-kura hitam. Baru saja, hutan kura-kura hitam jelas ingin membunuhnya. Karena itu yang terjadi, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak, wajah hutan kura-kura hitam menjadi pucat karena ketakutan saat dia meraung ketakutan. Dia bisa merasakan ancaman kematian dari panah Lu Ming. Dia tahu bahwa jika dia terkena panah ini, dia pasti akan mati. Dia dengan panik mengubah posisinya, tetapi anak panah itu sepertinya telah mengunci auranya dan akan terus-menerus mengubah posisinya. Betapa beraninya, arg, raungan marah terdengar saat sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan anak panah. Dia mengulurkan tangan dan meraih panah 9 warna itu. Dengan remasan, anak panah itu pecah menjadi titik-titik cahaya dan menghilang di udara. Kaisar Naga Abadi Chapter 2258 Bahasa Indonesia Bab 2258 Bab 2258 Suruh The Celestial Dutch untuk menyahlah. Sosok yang tiba-tiba muncul dan menghancurkan panah 9 warna itu adalah Kaisar Surgawi keluarga Lan, Lan Cheng. Mata Lan Cheng dingin saat dia menatap Lu Ming. Lu Ming, kamu sangat kejam. Itu hanya pertarungan yang adil. Namun Anda ingin mengambil nyawanya. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup dengan hati seperti itu. Hehe, Lu Ming segera mencibir. Hatinya dipenuhi amarah. Apakah kamu benar-benar buta? Siapa yang baru saja mengambil langkah pertama? Siapa orang pertama yang menggunakan senjata kaisar hebat untuk membunuhku? Kemana kamu pergi tadi? Sekarang setelah kamu keluar untuk berbicara, pergilah. B0x.com Lu Ming sangat marah. Dia menjadi marah dan mencaci maki The Celestial Dutch terlepas dari siapa dia. Kesannya terhadap kota Lan sangat buruk. Sejak awal, dia telah diincar oleh pihak lain. Namun, pihak lainnya adalah Kaisar Surgawi. Dia telah menanggungnya sebelumnya. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi menanggungnya. Banyak orang terkesiap. Lu Ming sangat berani. Dia benar-benar berani memarahi kota Lan dan menyuruh kota Lan tersesat. Ini adalah Kaisar Surgawi, ini hanya mendekati kematian. Kurang ajar, Lan Cheng sangat marah. Dia berteriak dengan marah dan memukul telapak tangannya, ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Seorang junior sebenarnya berani berbicara dengannya seperti ini. Jika dia tidak mengambil tindakan untuk membunuhnya, bagaimana dia bisa meyakinkan masa di masa depan? Namun, Kaisar Langit Heng Yu bergerak dari belakang dan muncul di depan Lu Ming. Dia juga menyerang dengan telapak tangannya dan menghancurkan serangan Lan Cheng. Heng Yu, anak ini tidak menghormati orang yang lebih tua, dan kamu masih ingin melindunginya. Lan Cheng meraung, tidak menghormati orang yang lebih tua, mengapa Anda tidak melihat apa yang telah Anda lakukan? Jika aku adalah Lu Ming, aku akan mengatakan hal yang sama. Sebagai The Celestial Dutch, mengapa saya tidak bisa memilih junior? Selain itu, adalah hal yang normal bagi anak muda untuk membalas ketika mereka sedang marah. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak memiliki pengendalian diri sebagai Kaisar Surgawi.
Kaisar Langit Heng Yu tertawa dingin. Anda, Lan Cheng terbakar amarah, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Pertempuran tadi tidak masuk hitungan, toh keduanya menggunakan senjata yang luar biasa, itu tidak adil. Pada saat ini, penguasa Sungai Bintang melangkah keluar dan membantu Lan Cheng keluar dari situasi tersebut. Dia melanjutkan, katakanlah tim hutan kura-kura hitam dan Lu Ming terikat dalam pertempuran ini. Fu Liu, kamu akan melawan Lu Ming. Penguasa Star River yang abadi, tetua berjubah abu-abu, memandang ke arah pemuda lainnya. Ya, pemuda itu melangkah maju. Aliran tersembunyi juga merupakan salah satu dari 9 aliran absolut, namun peringkatnya jauh di atas hutan kura-kura hitam. Tidak perlu bertengkar, Kaisar Surgawi Heng Yu berbicara sambil memancarkan aura yang kuat, memaksa Fu Liu mundur. Heng Yu, kamu ingin ikut campur dalam pertarungan antar generasi muda? Lan Cheng memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dengan dingin. Intervensi apa? Pertempuran ini dimulai karena gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Sebelumnya, kalian semua mengatakan bahwa Lu Ming tidak bisa menjadi kaisar suci dan tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, yang memicu pertempuran ini. Tetapi sekarang Lu Ming telah menjadi kaisar suci. Pertempuran ini secara alami telah berakhir, tidak perlu bertengkar lagi. Siapa lagi di dunia ini yang lebih cocok daripada Lu Ming untuk mengendalikan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan? Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi berkata dengan dingin. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan secara alami adalah milik yang lebih kuat. Hanya favorit surga yang lebih kuat yang dapat menunjukkan nilai sebenarnya. Lan Cheng masih belum menyerah. Omong kosong asteris T. Baiklah kalau begitu, beritahu mereka untuk menekan kultivasi mereka ke tingkat yang sama dengan Lu Ming. Ayo bertarung di level yang sama dan lihat siapa yang lebih cocok. Kaisar Langit Heng Yu berteriak, Lan Cheng tutup mulut. Pertarungan di level yang sama, sungguh sebuah lelucon. Lu Ming baru saja menjadi kaisar, tapi dia sudah menjadi kaisar ilusi bintang 4. Selain itu, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan jelas di atas kekuatan hutan kura-kura hitam. Dengan kekuatan tempur yang menantang surga, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Lu Ming dalam pertempuran di level yang sama. Tidak ada ketegangan. Heng Yu benar, Lu Ming telah menjadi kaisar surgawi. Potensinya sangat mengejutkan dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Dia orang yang paling cocok untuk mengendalikan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, kaisar surgawi lainnya berbicara. Kaisar langit ini bukan berasal dari alam primordial, melainkan kaisar langit dari alam surga. Mereka tidak memiliki dendam terhadap Lu Ming dan tidak memiliki motif egois. Mereka hanya merasa bahwa gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan akan menjadi bantuan terbesar bagi alam surga jika Lu Ming ingin berkembang. Ya, itu benar, tidak perlu berkompetisi lagi. Setelah itu, beberapa kaisar surgawi angkat bicara. Mereka semua adalah kaisar surgawi dari alam surga. Di kota Lan, The Celestial Dutch dari keluarga Yan dan tetua berjubah abu-abu memasang ekspresi muram. Lan Yun dan yang lainnya secara alami mengertakkan gigi. Mereka tahu bahwa gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu pasti milik Lu Ming. Ini karena Lu Ming telah membuktikan nilai dan potensinya. Di masa lalu, semua orang mengira Lu Ming tidak bisa menjadi kaisar bela diri. Jika dia tidak bisa menjadi kaisar bela diri, tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, tidak ada gunanya. Namun, sekarang Lu Ming telah menjadi kaisar bela diri. Potensinya sangat mengejutkan. Kedepannya, ia bisa terus melakukan terobosan dan prestasinya tak terbatas. Bus, pada saat ini, kekosongan berfluktuasi, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pakaian putih keluar. Lan Cheng, Kaisar Surgawi Klan Yan, Kaisar Surgawi Heng Yu, dan yang lainnya semuanya membungkuk hormat, salam, Tuan Empirin. Kata-katanya membuat hati banyak orang bergetar. Surgawi, orang tua ini adalah seorang surgawi. Yang mulia surgawi adalah gelar yang diberikan oleh alam surga kepada para ahli. Hanya ahli tak tertandingi di atas tingkat Kaisar Surgawi bintang 4 yang memenuhi syarat untuk disebut yang mulia surgawi. Jelas sekali bahwa lelaki tua ini adalah ahli tak tertandingi di atas tingkat Kaisar Surgawi bintang 4. Salam, Tuan Empirin,
banyak orang yang membungkuk hormat. Guru suci berambut putih mengangguk dan memandang Lu Ming dengan kagum. Saya sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya. Pemuda ini memiliki bakat luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Biarkan dia menyimpan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Terima kasih banyak, Yang Mulia, Kaisar Surgawi Heng Yu dan para penggarap kuat lainnya dari alam primordial mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Empirin. Lu Ming juga mengucapkan terima kasih padanya. Lan Cheng dan yang lainnya tidak berdaya, karena Yang Mulia Surgawi telah berbicara, mereka bahkan semakin tidak mampu membantahnya. Yang Mulia Surgawi, saya pikir gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu tidak hanya harus ditinggalkan bersamanya, tetapi dengan bakatnya, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Alam surga harus memusatkan semua sumber daya dan mengolahnya dengan penuh semangat. Tidak, aku keberatan. Setelah mendengar ini, Lan Cheng segera melompat untuk menolak. Yang Mulia Surgawi, sumber daya alam surga terbatas, kita tidak bisa fokus pada satu orang. Terlebih lagi, perang antara dua dunia ini sangat berbahaya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan bisa hidup selamanya. Jika mereka mati di tengah jalan, semua sumber daya akan terbuang percuma. Kita tidak bisa menaruh semua telur kita dalam satu keranjang. Saya menyarankan agar kami mendistribusikan sumber daya ke semua favorit surga seperti sebelumnya. Hanya dengan begitu kita akan mempunyai harapan terbesar. Lan Cheng berkata dengan cepat, orang ini, Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi sangat tidak senang, tetapi dia tidak dapat membantahnya. Memang itulah yang terjadi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan mati. Jika Lu Ming mati di tengah jalan, sumber dayanya akan terbuang percuma. Dengan mendistribusikan sumber daya ke semua keajaiban, bahkan jika beberapa orang meninggal, akan selalu ada orang lain yang bangkit. Ini adalah hal yang paling bermanfaat bagi alam surga. Orang tua berambut putih itu berpikir sejenak dan mengangguk. Benar, mari kita lakukan apa yang kita lakukan di masa lalu. Kami tidak akan memberi Anda sumber daya yang lebih sedikit atau lebih. Jika Anda menginginkan lebih banyak sumber daya, Anda harus memperjuangkannya sendiri. Hanya dengan begitu Anda bisa tumbuh lebih baik. Anggap saja ini sehari. Ayo berangkat. Ayo pergi. Lan Cheng melambaikan tangannya dan pergi bersama keluarga Lan. Setelah itu, keluarga Yan pun meninggalkan tempat itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2259 Bahasa Indonesia Bab 2259, kembali ke dua kota dunia. Pertarungan untuk gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan telah berakhir. Dan semua orang berpencar. Tianzun Putih juga telah pergi. Tidak lama kemudian, tidak banyak orang yang tersisa dalam kehampaan ini. Senior Heng Yu, terima kasih atas bantuanmu. Lu Ming datang ke hadapan Kaisar Surgawi Heng Yu dan membungkuk hormat. B0x.com, haha, ini semua adalah kemampuanmu sendiri. Aku tidak melakukan apapun. Kamu baru saja membuat terobosan dalam kultivasimu. Kaisar Surgawi Heng Yu berkata sambil tersenyum, kamu harus kembali dan mengkonsolidasikan kultivasimu dan membangun fondasi yang kokoh. Jika ada yang ingin Anda katakan, kita bisa membicarakannya nanti. Baiklah, Lu Ming mengangguk dan segera kembali ke kediamannya bersama Dandan, Gelembung, Mulan, dan keluarga Gu. Begitu dia kembali ke kediamannya, Lu Ming duduk bersila dan terus-menerus mengedarkan energi dunia untuk mengkonsolidasikan budidayanya. Kali ini, setelah menerobos ke alam Kaisar Kekosongan, tingkat kultivasi Lu Ming telah meroket hingga ke alam Kaisar Kekosongan Bintang 4. Dia memang perlu mengkonsolidasikan budidayanya. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Kultivasinya telah sepenuhnya stabil. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan meregangkan ototnya di halaman. Tiba-tiba, ruangan itu bergerak dan sesosok tubuh muncul di halaman. Senior Heng Yu, Lu Ming membungkuk. Orang yang datang adalah Kaisar Surgawi Heng Yu. Saya merasakan bahwa Anda telah menyelesaikan kultivasi Anda, jadi saya bergegas ke sana. Kultivasi Anda seharusnya sudah stabil sekarang, kan? Kaisar Langit Heng Yu tersenyum, ini sudah stabil. Senior Heng Yu, aku telah membawa tubuh batumu. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Lu Ming mengangguk dan melanjutkan. Golem batu muncul di tangan Lu Ming.
Itu tampak persis seperti Kaisar Surgawi Hang Yu. Kaisar Surgawi Hang Yu memandangi batu itu dengan ekspresi rumit sebelum tersenyum. Saya telah menghilangkan tubuh batu ini dan memadatkan tubuh fisik yang baru. Badan batu ini kini disamakan dengan wayang. Tidak ada gunanya bagiku. Anda dapat menyimpannya dan menyimpannya. Lu Ming merenung sejenak, melihat sikap Kaisar Langit Hang Yu yang tegas. Dia tidak banyak bicara dan menyingkirkan tubuh Kaisar Langit. Lu Ming, apa rencanamu selanjutnya? Kaisar Langit Hang Yu bertanya. Apa rencanamu selanjutnya? Saya ingin mencari tempat untuk berlatih, meningkatkan kultivasi saya, dan memahami hukum. Kata Lu Ming, sejak dia datang ke alam surga, dia tidak berencana untuk kembali untuk saat ini. Dia baru saja menjadi seorang kaisar yang hebat dan inilah saatnya dia maju pesat. Dia berencana untuk tinggal di alam surga untuk berkultivasi terlebih dahulu. Jika itu masalahnya, saya sarankan Anda pergi ke kota dua dunia dan bertarung dengan ras alien. Dengan begitu, Anda akan berkembang paling cepat. Juga, ada banyak tempat budidaya di dua kota dunia. Dengan bakat Anda saat ini, Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tempat budidaya tersebut. Selain itu, para petinggi alam surga akan memberi Anda beberapa hadiah yang sesuai. Sama seperti favorit surga teratas lainnya. Kata Kaisar Langit Hang Yu, baiklah, aku juga berpikir untuk pergi ke kota dua dunia. Lu Ming mengangguk. Jika dia ingin meningkatkan kultivasinya secepat mungkin, tempat terbaik adalah pertarungan hidup dan mati. Medan perang di luar kota dua dunia adalah tempat terbaik. Lu Ming juga berniat pergi ke kota dua dunia. Baiklah, aku juga akan berpartisipasi dalam pertarungan di kota dua dunia. Jika kamu ingin pergi, ikutlah dengan kami. Kata Kaisar Langit Hang Yu, Senior Hang Yu, kapan kamu berangkat? Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada teman-temanku. Kata Lu Ming, kami akan berangkat besok, kata Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi. Dia kemudian mengobrol dengan Lu Ming sebentar dan mengatur waktu berangkat sebelum pergi. Lu Ming menuju ke halaman lain. Sebelum memasuki halaman, dia mendengar teriakan Dandan dan Gelembung. Dia masuk dan melihat mereka berdua berdebat. Dengan kemunculan seorang ahli senior, dia membimbing Gelembung dalam kultivasinya. Anak kecil, kamu tidak bisa melakukannya. Anda telah menggunakan hukum ruang waktu secara berlebihan dan belum menunjukkan kekuatannya sama sekali. Kamu jauh dari ibumu. Ya, saat ibumu melihatku, dia harus memanggilku kakak. Untuk alasan ini, saya akan memberi Anda beberapa petunjuk. Berdiri diam, Dandan sesumbar sambil memandu Gelembung dalam budidayanya. Pengalaman dan visi orang ini sungguh unik. Dia dengan mudah melihat kelemahan Gelembung dan memberikan petunjuk padanya. Lu Ming masuk, saudara Lu Ming, kicauan-kicauan. Bubbles segera meninggalkan Dandan dan bergegas ke bahu Lu Ming, bergantung padanya. Sarangnya, kamu berlari begitu cepat, siapa yang mengajarimu tadi? Kamu sangat tidak berterima kasih. Dandan sangat tidak senang dan memandang Lu Ming dari sudut matanya. Lu Ming mengabaikan Dandan. Saudara Lu Ming, Gelembungnya hilang. Guru saya mengirimi saya pesan dan meminta saya untuk kembali berkultivasi. Sebelum Lu Ming dapat berbicara, Pao Pao berbicara terlebih dahulu. Lu Ming sudah tahu bahwa Gelembung memiliki master di alam surga. Dikatakan bahwa dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi yang mengenal ibu Gelembung saat itu. Dia adalah seorang barang antik yang bertahan dari zaman kuno. Terlebih lagi, dia sangat ahli dalam hukum ruang waktu. Ya, saya akan berangkat ke kota dua dunia untuk bercocok tanam. Jika Anda punya waktu di masa depan, Anda bisa datang dan temukan saya di sana. Kata Lu Ming, tapi, Paoba tidak tahan. Gelembung itu tergantung di tubuh Lu Ming dan bergesekan dengannya, enggan turun. Lu Ming membujuknya dengan baik dan akhirnya, Bubble setuju untuk kembali berkultivasi. Bocah nakal, aku akan pergi juga, alam surga sangat luas, dengan segala macam tempat terlarang dan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Saya akan mencari peluang dan meningkatkan kultivasi saya dengan cepat, atau saya akan dikalahkan oleh Anda. Dandan pun berjalan mendekat dan berkata, haha, lain kali kita bertemu, aku pasti akan melampauimu. Lu Ming tersenyum dan mengeluarkan beberapa botol anggur berkualitas. Dia memberikannya pada Dandan dan Gelembung dan mereka bertiga mulai minum.
Setiap orang memiliki jalan masing-masing untuk dilalui. Hanya dengan menempuh jalan yang paling cocok bagi mereka, mereka dapat berkembang dengan cepat. Mereka semua merasakan adanya urgensi. Sekarang, meskipun wilayah surgawi Tai King masih berada di alam surga, ras alien belum menyerah untuk menyerang. Mereka telah mencari berbagai cara untuk menghadapinya. Tidak ada yang tahu kapan perang yang mengerikan akan terjadi. Meskipun mereka semua adalah kaisar suci sekarang dan kekuatan tempur mereka tidak lemah, mereka tidak cukup untuk perang dua dunia. Mereka harus terus berkembang. Mereka bertiga minum dan mengobrol. Kemudian, Mulan bergabung. Lu Ming mengeluarkan kaisar gagak emas sejati dari cincin penyimpanannya dan mulai memanggangnya. Semua orang minum dari siang ke malam, dan dari malam ke siang. Saat fajar, Gelembung dan Dandan berpamitan lalu pergi. Sementara itu, Lu Ming dan Mulan berjalan menuju kediaman Kaisar Langit Hangyu. Tidak lama kemudian, Kaisar Surgawi Hangyu dan beberapa kaisar surgawi lainnya dari alam primordial berangkat ke kota dua dunia. Kecepatan The Celestial Dash terlalu cepat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kota dua dunia sekali lagi. Nona Mulan, dengan bakatmu, kamu juga bebas memasuki beberapa lokasi budidaya di kota dua dunia untuk bercocok tanam. Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi memberi Mulan sebuah tanda. Terima kasih banyak, Senior. Mulan mengucapkan terima kasihnya kepada Kaisar Surgawi Hangyu. Terima kasih kembali. Saya juga berharap melihat Anda bertumbuh, terutama karena kita semua berasal dari alam primordial. Kaisar Surgawi Hangyu tersenyum dan berkata kepada Lu Ming, Lu Ming, yang mulia ingin bertemu denganmu, ikut denganku. Lu Ming mengangguk dan mengikuti Kaisar Langit Hangyu. Segera, mereka tiba di aula samping. Di sana, Lu Ming bertemu dengan Yang Mulia Surgawi berambut putih. Junior menyapa 6 orang bijak surgawi. Lu Ming memberi hormat pada Yang Mulia Surgawi berambut putih. Yang Mulia 6 orang bijaksana adalah gelar Yang Mulia Surgawi yang berambut putih. Kaisar Naga Abadi Chapter 2260 Bahasa Indonesia Bab 2260 Memahami gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. 6 orang bijak surgawi berpakaian putih dan memiliki rambut putih. Dia memiliki senyuman lembut di wajahnya dan tidak ada aura yang terasa dari tubuhnya. Dia seperti orang tua yang baik hati. Lu Ming, aku memanggilmu ke sini untuk memberimu hadiah. Semua favorit surga teratas akan dipelihara oleh para petinggi di alam surga. Mereka dapat masuk dan keluar dari beberapa tanah suci budidaya dengan bebas. Ambil tanda ini. Sebuah tanda muncul di tangan orang suci ke-6 dan dia menyerahkannya kepada Lu Ming. Itu adalah tanda yang sama yang diberikan Kaisar Surgawi Hangyu kepada Mulan. Lu Ming mengambilnya dan menyimpannya. B0x.com. Ada catatan rinci tentang tempat suci budidaya di token. Anda dapat melihat tempat-tempat yang ingin Anda datangi untuk bercocok tanam di masa depan, juga. Setelah mengatakan itu, 6 orang bijak surgawi mengangkat tangannya dan 3 batu abu-abu muncul di langit. Ini, permata kekacauan. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Ini jelas merupakan batu kekacauan. Lu Ming tidak salah. Dia pernah mendapatkannya di masa lalu di pelelangan di kota Kaisar Surgawi. Saat itu, orang mengira bahwa ki kekacauan di batu kekacauan telah mengering. Oleh karena itu, harganya tidak mahal. Kalau tidak, harganya akan sangat mengejutkan. Ketiga permata kekacauan ini jelas belum mengering. Mereka mengandung kekacauan ki yang bisa dirasakan. Hati Lu Ming membara, chaos ki lebih baik dari ki primordial. Itu adalah harta karun terbaik untuk mengembangkan dunia kecil. Setelah menyempurnakannya, evolusi dunia kecil dapat dipercepat. Pada saat yang sama, akan lebih stabil dan juga dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Ambil 3 permata kekacauan ini, itu adalah hadiah tambahan untuk Anda. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan 3 permata kekacauan terbang menuju Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan berterima kasih kepada 6 orang bijak. Hanya ini yang bisa kuberikan padamu. Bagaimanapun, sumber daya alam surga terbatas. Jika semuanya terkonsentrasi pada satu orang, banyak orang akan keberatan. Kata makhluk surgawi, itu orang-orang dari Blue City lagi.
kata Kaisar Surgawi alam semesta abadi dengan tidak senang. Yang Mulia Surgawi tersenyum tak berdaya. Jantung Luming berdetak kencang. Tampaknya kota dua dunia tidak bersatu seperti yang terlihat. Ada banyak trik yang dilakukannya. Mungkin ada banyak faksi. Di mana ada orang, di situ ada persaingan. Luming memahami hal ini dengan sangat baik. Luming, aku hanya bisa memberimu begitu banyak barang habis pakai seperti batu kekacauan primordial, dan inti dunia. Jika Anda menginginkan lebih, Anda hanya bisa memperjuangkannya sendiri. Sedangkan untuk yang tidak habis pakai seperti tempat budidaya, Anda tidak perlu khawatir. Anda bebas untuk masuk. Orang suci ke-6 menambahkan. Luming mengangguk. Dia mengerti bahwa semakin dia menggunakan permata kekacauan primordial, dan sejenisnya, semakin sedikit dia menggunakannya. Dunia kultivasi memiliki sejarah yang panjang. Harta karun ini pasti sangat sedikit dan terbatas. Adapun beberapa tanah suci budidaya, seperti tempat yang dapat membantu orang memahami Dao, tempat tersebut dapat didaur ulang, dan orang secara alami dapat masuk dengan bebas. Dia percaya bahwa favorit surga lainnya akan diperlakukan dengan cara yang sama. Luming sudah sangat puas. Nilai dari 3 permata kekacauan sangat mengejutkan. Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia, bagaimana saya harus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak permata kekacauan primordial, dan hal-hal lainnya? Luming bertanya, ketika Anda membunuh ras alien, semacam inti kristal akan terbentuk di tubuh mereka. Itulah sumber energi bagi ras alien. Selama Anda mengambil inti kristal ras alien, Anda dapat menukarnya dengan harta karun. Selama Anda memiliki inti kristal yang cukup, Anda dapat menukarkan harta apapun, termasuk permata kekacauan dan sebagainya. Kata makhluk surgawi, berburu ras alien. Luming mengepalkan tangannya. Dia ada di sini untuk membunuh ras alien. Dia bisa berburu inti kristal dan menukarnya dengan harta karun. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Setelah itu, Luming dan Kaisar Langit Hengyu mengucapkan selamat tinggal kepada 6 orang bijak. Kaisar Langit Hengyu kemudian mengatur tempat tinggal mereka. Di halaman, Luming duduk bersila dan mengkonsolidasikan budidayanya. Dunia kecil di tubuhnya meledak dengan daya isap yang kuat. Dari dunia luar, ki asal yang tak ada habisnya berkumpul menuju Luming. Melalui pori-pori Luming, ia melonjak ke dalam tubuhnya dan kemudian ke dunia kecil, menjadi bagian darinya. Luming tidak terburu-buru untuk memperbaiki kekacauan ki di permata kekacauan. Kultivasinya baru saja menembus dan dia berencana untuk mengkonsolidasikannya untuk sementara waktu. Sehari kemudian, Luming berhenti menyerap energi asal langit dan bumi. Sekarang, dia berencana untuk mulai memahami gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Luming memusatkan perhatiannya. Dalam benaknya, segala macam misteri mendalam yang berkaitan dengan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan muncul dan Luming mulai memahaminya secara mendetail. Untuk mengembangkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan hingga sukses besar, saya memerlukan sebanyak 18 jenis hukum nomologis. Luming diam-diam terkejut. Dengan kata lain, jika dia bisa mengembangkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan hingga sukses besar, dia akan bisa mendapatkan 18 hukum nomologis. Ini sungguh mengejutkan. Kitab suci kuno biasa hanya berisi beberapa jenis hukum. Setelah mengolahnya hingga sukses besar, seseorang hanya dapat mengontrol beberapa jenis hukum. Kitab suci kuno dengan 9 jenis hukum sudah sangat mengejutkan. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk berkultivasi sampai ke alam Kaisar Agung. Namun, gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu berisi 18 jenis hukum nomologis. Pantas saja gulungan ini dikenal sebagai salah satu gulungan kuno paling terkenal di alam surga. Hal itu membuat banyak orang iri. Sayangnya, Luming hanya menguasai 3 dari 18 hukum. Hukum kehidupan, hukum susunan, dan hukum artefak. Hukum inti dari gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan adalah hukum kehidupan. Tidak bisa dihancurkan, itu adalah interpretasi dari kekuatan hidup yang sangat kuat. Hanya dengan mengendalikan hukum kehidupan barulah seseorang memiliki kesempatan untuk mengembangkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan hingga tingkat penyelesaian yang tinggi, dan kemudian dapat menampilkan efek terbesarnya. Jika itu adalah putra surga lainnya,
Meskipun mereka juga dapat berkultivasi, mustahil untuk berkultivasi hingga mencapai kesuksesan besar. Ini karena mereka telah menguasai salah satu hukum tertinggi, dan mustahil bagi mereka untuk mengendalikan hukum kehidupan. Di sisi lain, fisik raja biasa masih bisa dikembangkan hingga sukses besar jika mereka tidak memiliki seseorang yang menguasai maksim terhebat. Ini karena mereka bisa menggunakan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan untuk menyimpulkan kehidupan maksim. Selain itu, ada juga hukum Araidao. Lu Ming menyadari bahwa banyak orang mengembangkan hukum Araidao dalam kemampuan surgawi mereka. Paragon yang pernah bertarung dengannya sebelumnya memiliki hukum Dao dalam hukum mereka. Hukum Araidao dapat memadatkan rune yang tak ada habisnya dan berubah menjadi berbagai bentuk. Itu memang hukum yang paling ideal untuk membangun teknik kekuatan surgawi. Gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan memerlukan 18 jenis hukum. Tetapi Lu Ming hanya mengendalikan 3 di antaranya. Namun, dia sudah bisa mengolahnya. Selain itu, ia memiliki hukum kehidupan. Kekuatan yang bisa dia kembangkan pasti tidak akan lemah. Untuk mengembangkan seni dewa, seseorang harus menemukan tempat yang bermanfaat untuk memahami seni dewa. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengeluarkan token yang diberikan kepadanya oleh orang suci ke-6 dan mempelajarinya dengan cermat. Setelah membacanya, Lu Ming meninggalkan halaman dan menuju ke suatu tempat di kota dua dunia. Tidak lama kemudian, Lu Ming tiba di depan aula kuno. Ada penjaga di luar aula, tapi Lu Ming masuk dengan mudah setelah mengeluarkan tokennya. Setelah berjalan ke istana kuno, ada pintu cahaya. Pintu cahaya ini led ke dunia kecil. Lu Ming melangkah ke pintu cahaya tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, dia muncul di puncak gunung. Seperti yang diharapkan, itu adalah pohon kuno yang memahami jalan. Berdiri di puncak gunung, Lu Ming melihat ke kejauhan dan terkejut. Ada juga pohon kuno pemahaman jalan di kota dua dunia. Pohon kuno pemahaman jalan ini telah matang sepenuhnya. Itu menghalangi langit dan matahari. Seperti pohon dunia, ia menjulang tinggi ke awan. Di antara cabang-cabangnya, ada dao besar yang mengelilinginya, yang sangat misterius. Pohon itu 10 kali lebih tinggi dari pohon kuno pemahaman jalan di keluarga Gu.